Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para petani ubi jalar seluruh Indonesia ya. Nah, di hari ini kembali saya akan menyapa kawan-kawan salam tani Indonesia. Tentunya gitu ya. Weh, tenan. Hari ini seperti janji ini saat pengambilan bibit ya. Kemarin mungkin sekitar 2,5 bulan ya, atau 2 bulan lebih beberapa hari ya. Kemarin Pak Kas ini mengambil bibit dari saya dan hari ini baru saya sempat mereview tanamannya beliau yang hari ini juga sudah kayak gini ya, Pak. Luar biasa ya, sangat rimbun banget ya. Karena seperti yang kemarin-kemarin Pak Kas ini adalah salah satu petani sekaligus tukang bangunan yang setelah menanam selalu ditinggal tanpa dirawat ya. Tapi hasilnya kayak gini lur. Nah, ini satu lokasi milik Pak Kasidi yang kemarin pembibitan dari Bang Heri, hari ini kayak gini. Nah, super banget ya. Tanpa perawatan karena orangnya sekarang berada di luar pulau ya. Gini ya. Yuk kita review bareng-bareng. Kemarin saya sudah izin sama pemiliknya dan hari ini akan saya mereview tanaman yang pembibitan dari kita, yaitu varietas Gemoy 1, Red Kasdu, ada gajah merah, ada gading dong, ada JP, komplit. Pokoknya hari ini Pak Kas ini hadir dengan komplitnya ya. Seperti ini, luar biasa ya. Untuk tingkat kerimbunan ini melebihi milik saya. Wah, tenan. Nah, ini biasanya pemupukan juga oke, karena biasanya ditinggal kerja, akhirnya kayak gini. Gandeng, over ya. Untuk jenis-jenis ini memang kalau di full pupuk ya hasilnya kayak gini, sangat subur, rimbun, tiada terkira ya. Nah, jadi untuk fase penanaman dengan kondisi terlalu rimbun itu biasanya selalu punya risiko ya. Risikonya hama tikus itu akan datang karena adanya sangat kerimbunan atau over daun. Ini dipengaruhi juga di sini curah hujan ya. Prediksi bulan-bulan ini sudah jarang hujan, ternyata hampir setiap hari di bulan minggu kedua bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni ini setiap hari hujan ya. Entah intensitas sedang atau sampai deras ya. Dan untuk khususnya Kabupaten Trenggalek, ini saya informasikan di 2 minggu kebelakang ini banyak terjadi bencana ya, mulai tanah longsor, banjir bandang, juga yang lain ya, banyak sekali ya. Anda bisa menyimak di berita-berita di medsos khususnya, yaitu ya, semoga aja yang terkena bencana segera pulih, tabah dengan cobaan, itu aja. Oke, untuk para yang terdampak ya, semoga aja semangat terus ya. Jadi kita sebagai petani juga tidak lupa dengan bencana, jadi harus kita introspeksi dengan alam. Oke, itu tadi ya. Ya soal sing diomongnya sembuh ngono mang. Ya hari ini kita langsung aja sepil bareng-bareng ya. Wah, ini sangat over ya karena tanpa perawatan hasilnya seperti ini. Untuk varietas Red Kasdu, pupuk lumayan terlalu banyak, curah hujan tinggi, hasilnya gini ya. Wah, milik saya walaupun over pupuk nggak ada ya yang sampai kayak gini. Aduh, yes. Tapi lumayan ya, bagus ya. Yang jelas tapi ini harus kita rawat ya. Mungkin perlu saya telepon orangnya biar dicarikan tenaga di rumah biar dibalik ya. Karena kalau kita tidak membalikkan kondisi seperti ini nanti akan mempengaruhi pertumbuhan umbinya akan lebih lama. Dan yang kedua, yang jelas untuk masa panen ini nanti akan bertambah dan antisipasi hama pun akan sulit ya karena terlalu rimbun seperti itu. Jadi saya sarankan untuk para petani yang lain yang mungkin kerjanya punya sampingan ya, contohnya yang saya review hari ini tukang bangunan juga petani. Nah, seperti ini. Ini harus kita lakukan penambahan biaya yang jelas untuk membalik yang namanya tanaman kita kalau kita saat berada di luar jangkauan. Itu wajib ya, karena kalau over seperti ini, kalau kita tidak membaliknya, ini nanti akan mempengaruhi itu tadi yang saya sebutkan ya. Contohnya kayak gini ya. Nah ini sampai kemana-mana ya. Tapi yuk, walaupun tanpa dirawat, tanpa dibalik,
Ini nanti kita mencoba mengintip umbinya ya. Nah, spesialnya koyo opo ubi jalari varietas red kasdu ini Bang Heri yang menanam bukan saya. Ini tapi pembibitan dari saya tanpa dirawat, yang penting dipupuk sampai seperti ini, over daun ya. Kita ngecek aja ya umbinya kalau gitu ya. Oke, ini kemarin sudah izin akan saya review. Nah, enggak apa-apa ya, tidak masalah, yang penting berkualitas katanya gitu ya. Tak tinggal kerja yang lain katanya. Ya. Nah, ini ya. Nah, lihat ya, walaupun over batangnya sangat rimbun. Nah, ini identik tanpa adanya akar. Itu selalu melekat pada varietas red kasdu. Nah, ini jarang sekali terdapat akarnya. Yuk kita ngecek umbinya ya. Nah, seperti ini. Ini milik Pak Kas ini kemarin yang seperti janji nih. Nah, nih. No, kan sudah muncul loh. Nah, karena over ini lagi lumayan, udah lumayan besar ya. Nah, karena tanpa adanya di pruning sama sekali ya, karena terlalu banyak curah hujan di sini akhirnya ya terlalu rimbun ya. Yuk kita ngecek lagi ya. Ini sama ya, tanpa adanya akar yang menjalar. Nah, seperti ini. Jarang sekali terdapat akar. Tapi umbinya yuk kita ngecek lagi untuk sama varietas red kasdu 1. Kayak ini ada yang lumayan besar. Tenan, Bro. Nah, ini sekitar kurang lebih 2 bulan, lebih berapa hari gitu ya. Ini sudah besar ya, lumayan aman, kita timbun ya. Ini milik orang. Kelihatan ditimbun kok dikira diambil. Nah, itu tadi untuk varietas red kasdunya, luar biasa ya, kayak gini ya, seperti janjinya kemarin. Ini saya ngambil bibit dari Bang Heri, nanti tak tanam, setelah tak pupuk tak tinggal kerja, pulang nanti saya saat panen. Wah, tenan ya, seperti ini ya hasilnya. Ini milik Pak Kas ini yang dulu saat nanam ubi JP itu saya sering videokan ya. Jadi nah ini contohnya yang dimakan tikus ya. Ini ada yang sudah beberapa lama ini kayak gini. Karena ya itu tadi ya, berisiko banget kalau menanam ubi jalar itu terlalu rimbun ya. Ini bukan karena apa, yang jelas pupuknya terlalu banyak dan curah hujan yang cukup tinggi ya. Bahkan hampir setiap hari hujan. Akhirnya ya over seperti ini. Itu ya wis, ya itu gawane alam ya. Jadi nah ini contohnya kalau terlalu rimbun. Nah ini tadi malam kayaknya. Nah ini ya dimakan tikus ya, hampir separuh ini. Ini untuk varietas gemoy 1. Gemoy satunya lebih besar lagi lur. Nah ini tak timbunkan ya, nanti kasihan kalau nggak ditimbun. Nah ini nanti akan saya koordinasikan ya dengan pemilik lahan untuk dicarikan tenaga yang jelas untuk membalik, mengarahkan alur dari ubi jalarnya biar tidak semrawut seperti ini, karena ini sangat berbahaya banget dengan kondisi over rimbunnya. Ini faktor curah hujan ini, nanti kalau kita tidak membalik dari kiri ke kanan, kemudian yang kanannya dibalik ke kiri, itu akan susah ya pemanenan juga dan pengamatan adanya hama. Jadi harus kita alur dalam 2 bedeng itu, jadikan satu, yang sebelahnya nanti ke kanan atau ke kiri ya, biar ada lorong untuk antisipasinya. Itu tadi ya, saya sarankan ya seperti itu ya, untuk kawan-kawan para petani yang melihat kondisi super rimbun seperti ini ya. Ini faktor curah hujan yang tak terkendali. Padahal ini lahannya biasanya sangat kering ya, yang kemarin itu sangat kering itu ya. Hasilnya seperti ini karena curah hujan yang cukup tinggi ya. Nah, di sini memang curah hujan sangat luar biasa. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk gemoy 122 juga ditanam di sini ya. Nanti kita review bareng-bareng aja ya. Nah, oke, ini ke bagian atas saja ya, yang kayak tidak terlalu rimbun. Saya akan mencoba. Ini ada ubi cilembu ya. Cilembu di sini ditanam tapi kayak jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, ini juga ada gajah merah, ada red kasdu 2. Nah, ini red kasdu 2-nya ini sangat unik ya, kayak nah ini tak tenang. Ternyata juga lumayan sudah besar ini red kasdu 2-nya. Nah, ini umbinya besar-besar ya. Nah, tapi memang karena terlalu rimbun akhirnya ya masih harus diperhatikan lagi pemupukannya untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Tapi untuk yang dalam perantauan seperti ini sudah bagus ya, tanpa dirawat, cuma dipupuk, tinggal kerja, hasilnya luar biasa woy. Nah, ini varietas banyak banget yang ditanam pada lahan ini ya.
mulai dari yang sebutkan tadi ya. Nah ini ada juga yang gemoy 133 ya, kayaknya saya juga mau mencoba. Nah ini varietas baru juga, ini milik Pak Kas ini ya. Ini 133 daun runcing ya, yang seperti ini. Nah ini pupusnya sangat ungu. Yang ini adalah varietas terbaru juga, ini yang kita kembangkan di sini 133 daun runcing ya. Mungkin untuk spesifikasinya ini mirip ubi cilembu ya. Banyak terdapat akar, batang daunnya seperti ubi cilembu. Nah, tapi hasilnya beda ya, warna kulitnya pun ini adalah pink ya, sangat pink sekali ya. Kemarin kita panen sudah lumayan banyak, ini nanti akan kita kembangkan. Saya ngecek umbinya ya, pink, sangat pink muda ya. Nah, seperti ini. Walaupun menjalar dengan akar banyak, tapi umbinya tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini adalah varietas unggulan terbaru yang akan kita kembangkan di tahun 2025 dan 2026 ke depannya. Ini mempunyai keistimewaan banget. Di sayur yang mantap, rasanya legi, hasilnya ya semoga lebih bagus lagi. Oke, itu tadi aja sekilas ya pokoknya. Nah, seperti ini ya, sampai bawah. Nah, ini milik Pak Kas ini semua. Untuk milik sebelahnya ini ditanami ubi kayu ya, ubi kayu varietas ubi ketan, juga dikombinasikan dengan ubi cilembu. Nah ini ada gemoy 132 juga ditanam, tapi ini beda pemilik ya. Nah ini untuk milik yang Pak Kas ini yang saya review. Nah ini sebelahnya ini adalah campur sari ya. Kok campur sari? Maksudnya tanamannya bermacam-macam, itulah campur sari. Nah oke kawan, itu tadi ya, kita mengintip yang janjinya dulu akan direview masih sempat hari ini, tapi saya juga kaget, sangat rimbun banget ya hasilnya, karena ya itu tadi kemarin pemupukan memakai pupuk NPK Mutiara. Nah ini dosisnya akhirnya dibikin sama dengan pupuk subsidi. Akhirnya ya ini ya, mungkin kelupaan biasanya pakai pupuk Ponska subsidi karena pemakaian Mutiara NPK itu harusnya separuhnya, akhirnya disamakan. Hasilnya kayak gini loh, over luar biasa ya, sangat rimbun ya. Tapi ya itu tadi ya, untuk umbinya tetap bagus ya. Nah, mudah-mudahan panennya ini nanti semakin luar biasa ya. Ini varietas baru ya, yang kita punya juga ditanam banyak sekali di sini ya. Nah, ini merah. Semua ini bagian dalamnya adalah warna oranye sama ungu. Nah ini varietas unggulan juga. Ini mempunyai tekstur halus. Untuk menjalarnya ini tidak terlalu ya. Akar ya masih lumayan, tidak terlalu banyak. Ini biasanya sangat rimbun kalau kita tanam ya, seperti itu. Udah bagus tenan. Nah ini varietas-varietas unggulan semua kawan, yang dikembangkan oleh Pak Kas ini. Ini ada Raja Madu. Raja Madu yang tidak menjalar juga ditanam ya. Ini mantap ya, tak cek dulu umbi ini ada apa enggak ya. Nah kayak ini ada, wah ini dalam banget ya. Nah ini masih kecil ya untuk Raja Madunya. Untuk yang terbesar masih dipegang Red Kasdu 1 sama gemoy ya, gemoy 1. Nah yuk kita ngecek, ini ada gajah merah ya. Gajah merah ini disepil juga. Ini ada satu batang ditanam di sini. Nah ini satu gajah merah. Wah ini masih akar ya. Nah, keras tanahnya kayaknya. Ini masih belum berumbi besar, masih sebesar ibu jari. Nah seperti ini ya, kalah ya, gak apa-apa. Semua masih bisa dikendalikan. Nah ini untuk varietas-varietas unggulan memang seperti ini ya. Ini untuk gemoynya kita ngecek. Nah seperti ini banyak banget ini lor. Nah ini gemoy 1, umbinya. Nah ini kelihatan banyak ya, panjang dan besar biasanya seperti itu. Gemoy 1 tak tutup. Nah oke, itu tadi ya kawan, perjalanan saya menyimak melihat tanamannya milik Pak Kas ini yang seharusnya saya review dari awal, mulai penggarapan kemarin, penanaman, perawatan sampai usia hampir panen. Ini baru sempat saya review. Tak istirahat dulu lur. Capek. Nah
Oke, untuk para petani tetap semangat ya. Hari ini dengan kondisi alam yang cukup menjanjikan, airnya tidak kekurangan tapi malah berlebihan untuk ubi. Ya, jadikanlah hari ini hari yang terbaik untuk kita semua, seperti ini ya. Kita ambil kesimpulan ya sebelum saya pamitan. Nah, seperti ini. Kalau kita menanam ubi jalar, kita pupuk, kemudian kita tinggal kerja yang lain tanpa kita rawat. Nah, kalau kita melihat kayak gini, yang pertama harus kita lakukan penambahan biaya yang jelas untuk membalik tanaman kita karena dipengaruhi faktor cuaca yang ekstrim, yaitu hujan setiap hari ya. Jadi harus kita tambah tenaga untuk balik, mungkin 1 hari 2 hari untuk memaksimalkan pertumbuhan ubi. Jangan lupa itu tadi diperhatikan ya, kalau over seperti ini ya. Over ini bukan karena apa-apa, yang jelas itu tadi ya, penjelasannya wis ket mang kabeh tak jelas nih. Ya, semoga hasilnya hari ini nanti kalau sudah panen akan luar biasa ya. Kita doakan aja, kita para petani saling mendoakan, saling menyupport kalau kita sedang beraktivitas. Oke, salam tani Indonesia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.